Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini melalui renungan umat dengan tema prioritas. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 18 sampai 20. Injil Lukas pasal 14 ayat 18 sampai 20 yang demikian. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hobi baru yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mulai dari bercocok tanam, memasak, olahraga, membuat konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kegiatan itu baik dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, apalagi dalam masa pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Itu bisa memunculkan rasa bosan, jenuh, stres, dan lain sebagainya. Tetapi yang mesti diingat adalah jangan sampai hobi itu membuat tanggung jawab menjadi terabaikan. Misalnya, bagi anak-anak yang masih sekolah, meski masih belajar di rumah, harus tetap belajar dan mengerjakan tugas. Jangan sampai hanya main HP saja. Atau bagi yang sedang hobi bercocok tanam, membeli media dan tanaman dengan harga yang fantastis, sehingga lupa pada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang diperhadapkan dengan prioritas, mana yang diutamakan atau didahulukan. Setiap prioritas yang dipilih dan dipertimbangkan dengan matang itu baik. Tidak menjadi baik jika prioritas itu hanya didasari dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri, sehingga mengabaikan yang lain yang sebetulnya lebih utama. Jika terkait dengan keputusan penting dalam hidup, menentukan prioritas itu juga perlu didasari dengan hikmat dari Tuhan. Pada pasal dalam perikop ini, dikisahkan Tuhan Yesus sedang makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Dalam kesempatan itu, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Diceritakan ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Tetapi tamu yang diundangnya menolak kesempatan undangan yang diberikan kepada mereka. Mereka berdalih dengan lebih memprioritaskan pada hal-hal yang terkait dengan dirinya, pekerjaannya, dan lain sebagainya, serta mengabaikan panggilan sang tuan rumah. Orang pertama berkata, "Ia baru saja membeli ladang dan harus pergi melihatnya." Itu terkait dengan pekerjaan serta kesibukan. Sedangkan orang yang kedua berkata, "Ia telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan ia harus pergi mencobanya." Itu dilakukan untuk memastikan keadaannya. Orang ketiga berkata, "Ia baru menikah, karena itu tidak dapat datang." Terkait dengan orang ketiga, tradisi yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Ulangan pasal 24 ayat 5. Sehingga orang ketiga berdalih kalau ia baru menikah. Undangan itu ditolak dengan dalih yang terlihat masuk akal
menurut ukuran manusia. Prioritas mereka lebih kepada hal yang terkait dengan sebuah kewajiban dalam keluarga, kebutuhan finansial, atau alasan lain sebab mereka tidak mau mengalami kerugian materi ataupun relasi kekerabatan. Mereka tidak ada waktu untuk datang ke perjamuan itu, sehingga mereka minta dimaafkan. Hal tersebut merupakan gambaran orang yang menunjukkan kepuasan yang berlebihan, serta kecemasan dan kekhawatiran, sehingga menghalangi mereka untuk datang pada Kristus. Seharusnya, undangan perjamuan itu merupakan undangan yang khusus. Karena khusus, mestinya mereka, tamu yang diundang itu, juga meluangkan waktu untuk bisa dengan senang hati merespon undangan itu dan bersedia hadir. Atau mereka bisa mengatur waktu sehingga undangan itu tidak diabaikan dan tanggung jawabnya terkait dengan pekerjaan dan relasi juga tetap bisa berjalan. Meskipun undangan ditolak oleh tamu yang diberi kesempatan di awal, perjamuan tetap berlangsung dan kesempatan dibuka kepada semua orang, termasuk kepada yang tidak masuk dalam hitungan, seperti orang-orang yang dianggap berdosa, terkutuk, dan yang tidak memiliki pengharapan. Mereka adalah orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat dalam konteks saat itu. Undangan persuasif itu justru direspon dengan sikap positif. Kita bisa melihat yang masuk dalam perjamuan besar itu adalah orang-orang yang mau menanggapi dengan sukacita panggilan dari tuan rumah. Kesempatan itu jatuh pada orang miskin, cacat, buta, lumpuh. Undangan itu terkait dengan anugerah dan kasih Allah. Kasih Allah diberikan kepada semua orang melalui Kristus yang hadir ke dunia. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tertuju pada para pemimpin bangsa Israel dan pengikut-pengikutnya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus merupakan kenyataan dari cara mereka memperlakukan undangan Allah. Mereka tidak mau menerima panggilan Allah melalui anaknya, Kristus Yesus, Sang Mesias yang hadir ke dunia. Para pemimpin agama menolak kehadiran Kristus dengan dalih yang bermacam-macam. Bahkan mereka berniat jahat terhadap Kristus demi kepentingannya sendiri. Bukan kehendak Allah yang diprioritaskan, tetapi kehendaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memilih untuk memprioritaskan pekerjaan, keluarga, atau hobi, itu tidak salah dan itu penting. Tetapi juga harus ingat akan prioritas yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa harus bersyukur? Karena pekerjaan serta keluarga itu adalah berkat pemberian Tuhan. Mengapa perlu berserah? Ya, agar dalam bekerja dan membangun kehidupan keluarga senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan, misalnya dengan setiap hari memprioritaskan waktu sejenak untuk berdoa. Atau bisa juga doa itu dilakukan bersama dengan keluarga sebelum masing-masing melakukan aktivitas dan sebelum beristirahat di malam hari. Tuhan begitu mengasihi kita. Ia memberikan kasih dan anugerahnya bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tanggapi anugerah itu dengan respon yang benar. Kalau kita memahami bahwa pekerjaan, keluarga, serta hobi atau sesuatu yang kita miliki adalah berkat dan anugerah Tuhan, maka tidak ada dalih untuk abai
terhadap panggilan Tuhan untuk bersyukur dan berserah. Sebab Tuhan senantiasa mengundang kita untuk datang kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.